Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 21 ayat 23, 24, dan 27 yang berbunyi, "Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Kristus sumber terang dalam kerajaan sorga dan dunia. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri ini, bersama-sama dengan Allah Bapa menjadi sumber terang dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga maupun juga di alam semesta ini, kerajaan dunia, sehingga bangsa-bangsa atau seluruh umat manusia serta para pemimpinnya berduyun-duyun datang menghadap Tuhan serta turut menikmati terang kemuliaannya yang maha tinggi itu. Sesungguhnya tidak semua orang diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya mereka yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan saja, yaitu yang mau percaya kepada Anak Domba Allah itu. Firman Tuhan pada hari ini yang sedang kita renungkan ini mengajarkan dan mengajak kita bahwa hanya orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan yang akan dilayakkan menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah yang kekal itu, dapat menikmati sinar kemuliaan Tuhan yang maha mulia. Oleh sebab itu, sesuai dengan janji yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan adalah semua orang yang mau mengaku percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Bagi orang yang tidak percaya, sesungguhnya adalah nama mereka tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan dan akan ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat Yohanes 3 ayat 18. Dengan renungan firman Tuhan yang boleh kita nikmati bersama pada hari ini, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, kita harus memohon pertolongan maupun bimbingan Roh Kudus agar kita ini dimampukannya untuk bersaksi kepada semua orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang belum mau mengaku, belum mau mendengar, belum mau menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, dan tentu saja yang dapat kita temui setiap harinya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Sang Anak Domba Allah yang telah mengorbankan dirinya mati sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu, adalah sebagai penebus umat manusia dari kuasa dosa, kuasa kematian itu, untuk memungkinkan umat manusia yang memang sungguh-sungguh mau
percaya dan hidup di dalamnya, dalam iman percayanya itu, dan semua orang yang memang mendengar dan percaya kepadanya, maka mereka akan dibawa ke dalam tempat yang sudah disediakan Tuhan itu, dan namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Ingatlah apa yang ditulis dalam Wahyu 14 ayat 13 ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang telah mengajarkan dan mengajak kami untuk memahami betul bahwa sebagai sumber terang, Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami umat manusia ini, sungguh kami harus berserah dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kami, karena sesungguhnya apabila Tuhan diumpamakan bagaikan anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, setelah Engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib di Bukit Golgota, Engkau tidak menyerah kepada kuasa kematian, tetapi Engkau bangkit di hari Paskah sebagaimana yang kami boleh dan peringati setiap tahunnya, sebagaimana yang akan terjadi di akhir bulan Maret ini. Bapa yang Maha Baik, kami mohon penyertaan Tuhan atas segala hal yang berkaitan dengan hari raya gerejawi yang sesungguhnya, supaya kami memang benar-benar senantiasa kuat dan segar untuk tetap taat dan setia menjadi pelaku firman-Mu, khususnya menyaksikan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia untuk sampai ke dalam kehidupan yang kekal di surga adalah Tuhan Yesus. Terimalah harapan dan doa kami, kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.